Halo, selamat datang kembali di Ruang Pemuda. Masih bersama saya Agung Minto Wahyu dan juga masih ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini, Bapak Camat Winongan, sekaligus juga ditemani oleh kasih pemerintahan di Kecamatan Winongan, yaitu Pak Herdwi. Selamat sore, Bapak-bapak. Oke, setelah tadi kita panjang lebar mengulas mengenai COVID-19 yang ada di Winongan, kali ini kita akan membahas secara tuntas juga mengenai Kecamatan Winongan ke depan. Mungkin ke Pak Camat dulu ya. Winongan kan sekarang punya jargon yang luar biasa, Pak. Winongan maju. Mungkin kita masyarakat Winongan pengen tahu lebih dalam lagi, Pak. Apa sih makna dari Winongan maju gitu, Pak? Ya, baik. Kalau kita lihat dari kepanjangannya itu kan Winongan maju itu kan maslahat, amanah, jujur dan unggul. Kan gitu ya. Maslahat, amanah, jujur dan unggul. Itu daripada maju. Sebenarnya bahasa ini kan bahasa yang sangat sakral ini. Kata-kata ini sangat sakral. Ya gampang diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Tapi itulah bentuk optimisnya kita untuk membangun masyarakat. Tentu bahasa ini sangat tepat untuk Kecamatan Winongan dan jargon ini sangat cepat. Karena apa? Maslahat memang pemerintah itu mulai dari jajaran tingkat kecamatan sampai ke tingkat RT, kepala desa segala macam itu, kita berharap semua apa yang kita laksanakan itu kan bisa bermanfaat dan berhasil guna bagi masyarakat. Itu yang sangat penting. Kedua adalah amanah. Ya memang siapapun yang sudah ditunjuk oleh masyarakat, baik itu SK itu dari pemerintah maupun yang ditempatkan di masyarakat, amanah ini melaksanakan tanggung jawab ini, ya memang sudah merupakan kewajiban kita amanah. Nah, kita tidak ada harus pamrih di sana itu kan. Tidak harus pamrih. Kalau sudah melaksanakan tugas itu seperti saya camat gitu, sudah dikasih SK sampai bupati, sudah tanpa pamrih sudah. Jangan lagi saya ini sudah milik masyarakat, jangan lagi A ini sudah kita laksanakan tugas. Tugas kita laksanakan dengan ikhlas, kita berdoa segala macam. Insya Allah nanti amanah itu bisa dilaksanakan. Terus jujur ini kalau saya terjemahkan ya, masyarakat memang harus selalu kita ajak untuk berkata jujur. Dimulai dari kita, ya, dimulai dari kita. Karena apa kita harus jujur? Karena permasalahannya kalau kita itu tidak jujur di belakang hari itu akan ketemu. Ya, ketemu di belakang harinya. Sudah, jujur itu kadang susah. Kita menyebutkan itu susah. Tapi enak, kayak kita makan rujak itu. Orang makan rujak itu kan kadang enak di perut tapi tidak enak di perut. Nah, jujur itu juga gitu. Kita berucap daripada jujur pertama, nanti akan enak semua. Ya, itu kejujuran. Terus unggul, ya. Unggul itu kalau saya pikir gini, saya ingin ke depan kita unggul dalam pelayanan. Saya melayani masyarakat itu saya tidak terlalu banyak protokoler. Ya. Saya siap kapan saja, di mana saja saya siap untuk melayani masyarakat. Ya. Karena apa? Saya ingin masyarakat itu segera cepat. Ya, tapi dengan catatan benar. Ya, saya tidak terlalu protokol. Ya, ini udah banyak. Saya ini kadang-kadang tanda tangan di mana saja tanda tangan. Setelah itu semua teman-teman udah saya tangani. Nah, ini saya ingin unggul dalam dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sudah itu sudah sampaikan juga beberapa hari ini saya keliling ke desa, sampai saya sampaikan kepada Pak Kepala Desa, sama perangkat udah saya sampaikan. Harus seperti ini, harus seperti ini. Segera direspon kebutuhan masyarakat. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat itu apabila kita terlambat untuk merespon akan ada gesekan. Jadi gesekan itu nanti informasinya bias kemana-mana. Nah kalau bias kemana-mana nanti habis tenaga kita untuk menyelesaikan yang ini. Makanya kita harus maju itu segera direspon semua kita.
Terus ke depan saya ingin secara pembangunan itu Kecamatan Winongan itu kalau dulu itu kan satu desa itu kan satu produk unggulan. Ya, saya ingin ke depan itu satu desa itu satu produk unggulan. Karena apa, di Kecamatan Winongan ini semuanya desa itu punya potensi. Saya sudah punya data, UKM-nya saya sudah punya data. Potensi desanya saya keliling itu sudah saya baca, ya, sudah saya baca. Nah, tinggal nanti kita ngajak masyarakat itu, pemerintahannya khususnya nanti mau ndak untuk mulai bergerak, itu aja. Mulai bergerak mau ndak ini, kan itu. Nah, saya kira nanti ke depan suka tidak suka mau tidak mau kita harus laksanakan itu. Karena apa? Kita terdesak oleh zaman. Tak bisa kita diam begini aja. Tentu sedikit demi sedikit kita harus maju. Harus menyediakan. Harus disediakan wisata, harus kita sediakan. Tempat-tempat UKM harus kita sediakan. Terus itu anak-anak muda yang bisnis online harus kita respon, kan gitu kan? Ya, sehingga nanti tidak ketinggalan kita ini. Ya, saya kira gitu, saya bisa menyikapi daripada Winongan maju ke depan, harapan saya seperti itu kan. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Camat barusan, sungguh kita menjadi sangat optimis untuk bisa mewujudkan itu semua ya Pak, karena memang apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah pasti akan terwujud Pak. Amin. Nah, mengingat tadi juga Pak Camat juga mengatakan bahwa beliau tidak suka banyak protokoler ya Pak, dan itu kami rasakan memang ketika kami ingin menemui Pak Camat untuk melakukan perbincangan ini, ya memang sangat luar biasa sekali, responnya sangat cepat, nggak berbelit-belit, luar biasa untuk Pak Camat. Kemudian kita akan membahas mengenai proses munculnya jargon ini Pak. Jadi jargon Winongan Maju ini mungkin bisa dijelaskan gimana sih proses munculnya Pak? Mungkin dari Pak Kasih Pemerintahan bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya hormati, mohon izin pimpinan terkait dengan jargon Winongan Maju itu, kebetulan saya di sini kan juga 3 tahun ya, 3 tahun berjalan, jadi belum lengkap 3 tahun, bulan Agustus ini 3 tahun ya. Jadi Winongan Maju itu embrionya adalah daripada teman-teman kepala desa yang saat itu ya, yang saat itu kalau saya tahu saat itu kita itu belum punya istilahnya ciri khusus terkait jargon ya. Nah, akhirnya kami sepakat dengan pimpinan, dengan karyawan, dengan kepala desa, kita bentuk bersama-sama terkait jargon Winongan Maju. Nah, itulah dari konteks itu akhirnya kita bahas, kita sepakati Winongan Maju itu ya, yang mana Winongan Maju itu intinya adalah membawa Kecamatan Winongan itu untuk ya dalam tanda kutip itu adalah untuk yang segi akhirnya itu unggul dari segalanya. Artinya unggul kita itu beda dari yang lain. Jadi kalau kita misalnya yang lain misalnya langkahnya itu di tangga 1, kita harus di tangga 2 dan seterusnya begitu. Jadi jargon-jargon itu adalah untuk membawa kita mempunyai ciri khas khusus, dan itu adalah edukasi, keinginan dan cita-cita daripada masyarakat Winongan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin bisa juga kita belajar dari sini ya, karena memang aspirasi itu adalah sangat penting. Kalau kita berkaca tadi dari proses munculnya jargon Winongan Maju ini kan dari aspirasi kepala desa yang ada di Winongan ingin agar Winongan punya branding tersendiri dengan munculnya jargon Winongan Maju ini, dan itu sangat luar biasa menurut kami. Kemudian tadi Pak Camat mengatakan bahwa Winongan ini punya potensi yang luar biasa. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa potensi desa, potensi yang ada di desa, khususnya desa yang ada di Winongan ini itu sangat luar biasa. Nah, apa sih Pak yang membedakan potensi desa yang ada di Winongan ini dengan desa dengan yang ada di tempat lain Pak? Alhamdulillah, sebenarnya saya dulu waktu masih belum ke Winongan, saya anggap Winongan itu daerah yang apa sih Winongan itu, kan gitu kan? Ya saya anggap kecil lah Winongan, apa sih Winongan itu, enggak ono apa-apa nih gitu.
kan gitu ya. Loh, ternyata setelah saya kesini, saya jalanin kesini, kita punya potensi alam ini yang luar biasa. Contoh di sini kan airnya sudah saya sampaikan tadi ya. Terus itu pertaniannya, kan gitu ya. Sehingga air yang banyak itu kita bisa berbuat apa saja sebenarnya. Bisa ke ikannya, kan, ternak ikan segala macam, bisa ternak itiknya kan segala macam. Pertanian juga gitu di sini. Pertanian ini kan saat sini saya lihat tanaman di sini itu apa yang tidak bisa hidup, kan gitu kan? Iya Pak. Tinggal pengemasan saja. Nah di sini ibu-ibu PKK itu sudah bersepakat sekarang ini. Ke depan itu ada beberapa desa itu katanya, Pak Camat, saya mau mengembangkan kelengkeng desa saya. Nggih, monggo. Ada lagi desa ini saya mau mengembangkan pisang apa namanya yang baru ini? Pisang gapan apa? Pisang gapanes apa itu? Oh ya, monggo silakan. Oh, saya di Gendong Rejo, Pak. Nanti Pak Camat, saya di sini kan potensinya kan apa itu? Tape. Nanti tape ini kami kemas Pak Camat, nanti akan kita jual sampai ke pinggir-pinggir jalan yang di sekitar kecamatan atau ya monggo silakan. Nah, itu potensi ya, potensi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Yang hal yang kecil tapi bisa dikembangkan oleh masyarakat. Terus tumbuh-tumbuhan, bibit ya, di Umbulan itu kan masyarakatnya mulai dari nyetek sampai ke apa itu pengembangan itu semuanya sudah bisa. Ini kan suatu ikonnya dan orang sudah pada tahu. Ini sebenarnya tinggal mengembangkan saja. Ya di sekitar sini kan ada rengginang segala macam itu kan. Tinggal pengemasannya itu kalau kita kemas yang baik, rasanya tidak kalah dengan rengginang-rengginang yang lain. Bahkan saya kira nomor 1 punya kita. Kan gitu kan? Ternyata pada saat saya lebaran kemarin itu saya taruh di atas meja kami di rumah. Itu yang habis rengginang dari Winongan. Berarti kan ini enak. Kan, tapi tinggal pengemasannya nanti gimana. Nah, ini nanti kan perlu kita nanti kan apa itu kerjasama dengan Disperindak bagaimana sih pengemasan ini. Kan gitu, kalau bisa masuk ke pertokoan-pertokoan yang besar kan luar biasa nanti. Ada POKA itu kan, ini suatu kebanggaan kita di sini kan, udah bisa kita kembangkan. Saya kira gitu untuk potensinya. Oke, jadi memang potensi di Winongan ini sangat banyak, sangat melimpah. Tinggal brandingnya saja Pak, tinggal pengemasannya saja. Nah mungkin melanjutkan dari perbincangan itu, tentu pemuda itu kan identik dengan inovasi Pak. Tentunya bisa juga dikaitkan dengan inovasi untuk marketing ini. Nah mungkin Pak Herdwi bisa menjelaskan bagaimana sih Pak potensi pemuda agar bisa menyokong adanya potensi yang di desa itu tadi Pak. Baik, terima kasih. Semenjak saya di sini ya, mohon maaf, saya sudah minta pada pimpinan saat itu, saya mau mewadahi anak-anak ini, anak-anak muda di Kecamatan Winongan tentunya baik secara kegiatan dan organisasi yang betul. Makanya pada saat itu kita bentuk Forum Komunikasi Karang Taruna yang saat itu sebelum saya sini belum ada sih cuma tunjukan. Nah akhirnya setelah kita bentuk, saya pelajari, saya lihat actionnya, ternyata anak-anak itu luar biasa, semangatnya luar biasa. Artinya apa? Tanpa diminta, dia itu sudah kalau kita sambati untuk melakukan kegiatan jalan. Dia itu tidak pernah anak-anak sini itu yang namanya apa ya, menuntut terkait dengan anggaran dan lain-lain. Ya, tapi alhamdulillah memang sekarang ini kan lagi musimnya Covid, Pak Camat mohon izin, musimnya Covid sebetulnya kami itu sudah punya anggaran, punya kegiatan untuk anak-anak muda. Nah, kapan hari sebelum belum ada anggaran, anak-anak luar biasa kegiatannya. Dari segala potensi yang ada di Kecamatan Winongan, dari desa-desa mereka tampilkan, baik dari ekonomi produktifnya, dari sosialnya, dari keseniannya, semua itu punya di sini. Tinggal kita menggali, mewadahi dengan memperhatikan dan mohon maaf kalau memang terkait dengan ada yang namanya anggaran, kita akan ajukan, kita support. Tapi yo kan harus tahu pemerintah daerah itu kan tidak serta-merta artinya anggaran itu kan banyak keberuntukannya. Tapi kami siap untuk berjuang terkait dengan teman-teman semua. Sampai saat ini kan sudah tahu di masa Covid luar biasa relawan ini. Di desa-desa kami juga sudah aktifkan anak-anak, 18 desa ini sudah semua terbentuk wadah Karang Tarunanya. Jadi tidak hanya sekedar diomong, SK-nya sudah terkumpul semua.
Nah kebetulan kan saya yang bawa, jadi aku ini ngerti gitu loh. Jadi yang jelas potensi pemuda di sini luar biasa. Wis tinggal sampean mau bergerak di bidang apa. Nanti coba kita fasilitasi, tentunya fasilitas sudah sebatas kemampuan, dengan tidak fasilitas yang mengada-ngada Pak. Mengada-ngada kalau mengada-ngada itu akhirnya jadi tidak baik ya. Jadi pokoknya sambato nang pemuda sini semua ada. Jadi begitu. Jadi pemuda Kecamatan Winongan ini luar biasa. Ada semua. Wis mau kegiatan apa, potensinya ada. Tinggal kita mengangkat. Ayolah dari teman-teman pemuda ya. Tolong ya. Ketika ada potensi yang ada di desa, ayo sampaikan, munculkan. Kami akan selalu melanjutkan, mewadahi. Tapi ya gitu, pemuda itu harus inovatif. Ya, artinya begini. Jadi jangan nunggu diperintah dulu. Jadi mereka ketika ada sesuatu yang perlu ditonjolkan, tampilkan sudah. Nah, itulah nanti kami bersama pimpinan, tentunya dengan pimpinan daerah akan selalu memperhatikan dan memfasilitasi terkait dengan pemudanya. Gitu. Jadi memang luar biasa potensi pemuda yang ada di Winongan ini. Hanya tinggal nunggu waktu ya Pak. Waktu pandemi ini selesai, kita akan meledak Pak pemudanya. Tentu meledak yang positif ya Pak. Iya sih, tentunya yang bagus. Nah, berbicara di Winongan juga punya beberapa potensi wisata Pak. Entah itu pemandian, entah itu mungkin religi yang itu sangat menyokong dari segi perekonomian masyarakat. Nah, mungkin Pak Camat memiliki pandangan untuk bisa terus meningkatkan potensi itu hingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, Pak. Jadi masalah tempat wisata dan wisata religi, sebenarnya di Winongan ini kan ada beberapa tempat yang sudah ada. Yang pertama itu ada di Banyu Biru kan. Banyu Biru itu tentunya pengelolanya kan di tingkat kabupaten yang mengelola itu, Dinas Pariwisata. Tapi tentunya itu kan tidak lepas dari terlibatan semuanya masyarakat Kecamatan Winongan. Ya alhamdulillah. Terus itu kita punya Umbulan ya. Umbulan itu pada prinsipnya itu kan bukan tempat wisata sebenarnya. Tapi itu cuma bukan juga tempat pemandian sebenarnya. Tapi selama ini digunakan oleh masyarakat untuk mandi dan berwisata ke sana itu kan. Sebenarnya bukan untuk tempat wisata, untuk mandi, karena itu air itu sekarang sudah digunakan untuk masyarakat yang berada di Surabaya, Gresik sama Sidoarjo dan Pasuruan. Sehingga nanti tentunya itu kan sudah dialihkan ke atasnya, ada Umbulan kecil namanya itu. Nah, saya berharap nanti di Umbulan kecil itu nanti yang sudah dibuatkan itu oleh pemerintah ya, nanti bisa pindah ke sana. Nah, baru itu kita kemas nanti wisatanya. Sana itu, kita kemas wisatanya nanti ke sana. Ini udah dibuka dalam arti kata belum dikelola tapi sudah dibuka karena airnya sudah penuh di sana itu. Tadi saya ke sana ternyata masyarakat yang datang ke sana sudah luar biasa. Ya, yang datang sana bilang saya Pak Kepala Desa, sudah Pak ini jangan jangan diatur dulu, biar dulu dikenalkan dulu. Kira-kira 2-3 bulan dikenalkan dulu, sudah kenal nanti baru diatur. Kan gitu ya. Ini potensi wisata di sana. Di Winongan ini ada 2, terus itu Makam Mbah Semendi. Makam Mbah Semendi itu kan memang situ kan udah jadi jadi semacam yang membabat alasnya di Kecamatan Winongan kan itu ya, Mbah Semendi itu. Kalau itu kan sebenarnya kalau kita kemas lebih baik lagi nanti akan tambahan. Tapi walaupun itu tidak dikemas karena itu sudah merupakan sambung apa istilahnya kan, orang itu udah punya kedekatan ke sana itu. Nah, udah punya kedekatan ke sana itu masyarakat itu. Tentunya ini kan tinggal kita fasilitasnya yang harus kita siapkan di sana. Nanti kalau perlu di sana itu kan yang berjualannya kita tata di pinggir-pinggirnya sehingga nanti orang ke sana itu kan setelah pulang dari sana itu ada bawaan dari sana itu. Bawa apa nanti oleh-oleh dari sana. Ya ini harus kita siapkan. Terus yang selanjutnya kan sini kan ada taman Taman Skep. Taman Skep ini sangat potensi sekali ini kan sebenarnya. Nah, makanya Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa itu cukup segera diatur. Ya dibuat pagarnya di situ kan. Buatkan aturan mainnya kan gitu ya. Nah, itu dibersihkan segala macam.
Itu nanti masyarakat sore-sore itu senang di sana. Kan daripada harus jauh-jauh ke Pasuruan, kan gitu ya. Udaranya sehat, pinggir jalan. Nah, sebelahnya itu kan ada ada pasar desa. Pasar desa itu kalau itu ramai, tentunya akan berdampak ke sebelah sini. Nah, ini ke depan itu kan itu jadikanlah untuk namanya taman wisata, taman religi, skep ini nanti bisa juga mendukung. Saya kira itu. Oke. Jadi memang potensinya luar biasa, dari berbagai sektor ada semuanya di Winongan. Mungkin terakhir ini Pak, setelah melihat potensi yang sangat luar biasa itu di Winongan, apa sih Pak program kerja yang saat ini sedang dikejar-gencarkan oleh pemerintah Kecamatan Winongan untuk bisa tetap mengelola potensi yang ada itu tadi Pak? Saya kan begini, jadi memang kalau program yang kita ikuti dengan anggaran, saya katakan memang untuk tahun 2020 ini kita kesusahan. Karena apa susahnya? Karena semuanya kegiatan anggaran kita yang berupa anggaran itu kan isinya kan di repurposing sekarang itu kan. Jadi semuanya kita ambil. Tapi saya tidak gitu. Walaupun bentuknya seperti ini kita harus bangkit. Makanya tadi saya mengatakan Pak Kepala Desa, saya punya program kepala desa itu, ayo satu desa satu produk unggulan. Satu desa satu produk unggulan. Monggo Pak Kepala Desa. Ya itu nah. Nanti kayak di penataan kemarin itu, Pak, kami nanti di sini gimana? Desa apa? Sana itu? Desa apa namanya? Mendalan. Pak, di sini punya potensi batik. Kami sudah dididik sama CSR-nya dari Aqua. Kan gitu ya. Nanti saya sudah titip di sana. Oke, kalau itu memang ini CSR dari Aqua, nanti anak-anak mudanya libatkan di sini. Ayo, tolong dikembangkan ini. Tolong dikembangkan sudah. Karena apa? Sudah ada yang gandeng, ada konsultannya. Ini nanti insya Allah ini bisa cepat. Ibu-ibunya, anak-anak mudanya segala, monggo silakan diangkat. Nah, makanya saya nanti kalau bisa satu desa itu ada satu produk, sehingga nanti tidak overlapping, bisa nanti bersaing sehat antara satu desa dengan desa lain. Ternyata ibu-ibu yang kita sampaikan itu ibu-ibu yang lebih semangat. Saya kira gitu. Jadi one village, one product ya Pak. Oke, jadi mungkin dari perbincangan kita ini bisa terus meningkatkan optimisme dari warga Winongan bahwa insya Allah dalam waktu ke depan kita bisa mewujudkan Winongan untuk bisa maju Pak, sesuai dengan jargon kita. Oke, terima kasih Sobat Muda. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dari podcast Ruang Pemuda. Thank you.